Pada hari ini, saya ingin merefleksikan satu perumpamaan yang sangat penting di dalam kitab suci, yaitu di dalam Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Perumpamaan ini sangat bagus untuk kita refleksikan, yaitu perumpamaan tentang menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Di dalam perumpamaan ini dikisahkan bahwa ada 10 gadis yang mempersiapkan diri, menata diri untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Nah, kalau kita bertanya, siapa sih mempelai wanita atau gadis-gadis itu? Nah, gadis-gadis itu melambangkan kita semua, mewakili kita semua, Anda dan saya. Sedangkan siapa sih mempelai laki-laki? Nah, mempelai laki-laki adalah Yesus Kristus. Jadi itu mempelai laki-laki melambangkan Yesus sendiri. Jadi bagaimana kita semua ini menantikan kedatangan Yesus. Nah, saudara dan saudari, bahwa para gadis itu, di mana 5 bijaksana sedangkan 5 yang lain bodoh, mereka semua itu mempersiapkan diri, menantikan kedatangan. Nah, masa penantian itu cukup lama. Sehingga sampai bahwa ada yang tertidur, ada yang sudah tidak tahan lagi, tidak bersaring, sudah tidak sabar lagi menantikan kedatangan Yesus Kristus, kedatangan mempelai laki-laki. Nah, saudara dan saudari, masa penantian itu menandakan atau melambangkan itu masa seluruh hidup kita. Masa seluruh hidup kita itu dari waktu kita lahir sampai dengan waktu kita mati. Saudara dan saudari, di jenjang antara kelahiran dan kematian, disitulah kita mempersiapkan diri. Disitulah kita menantikan kedatangan Mesias, kedatangan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki. Nah, saudara dan saudari, mereka menanti cukup lama. Nah, sekarang kita mau melihat lagi bahwa mereka semua itu mempunyai pelita. Nah, sekarang dengan pelita itu mereka menanti, ternyata bahwa ada yang kehabisan minyak. Nah, yang sudah kehabisan minyak tidak punya persediaan ekstra, mereka itu dikatakan gadis-gadis yang bodoh. Sedangkan mereka yang mempersiapkan minyak dan membawa ekstra minyak di dalam persediaan mereka atau persiapan mereka itu dinamakan sebagai gadis-gadis yang bijaksana. Saudara dan saudari, pelita itu melambangkan apa? Nah, pelita itu melambangkan iman Kristiani. Bahwa kita semua itu, saudara dan saudari, memiliki iman Kristiani, mempunyai iman akan Yesus Kristus, percaya akan Yesus Kristus. Tetapi saudara dan saudari, hanya iman saja itu belum cukup. Itu yang dikatakan bahwa semua mereka itu punya pelita, punya lampu, tetapi tidak memiliki persediaan cukup, saudara dan saudari. Nah, kalau kita mau melihat minyak itu sebenarnya melambangkan apa? Minyak itu sebenarnya melambangkan perbuatan amal, melambangkan perbuatan kasih, melambangkan perbuatan baik. Nah, saudara dan saudari, berarti bahwa kita mempunyai iman, dan juga kita harus memiliki perbuatan amal, kita juga harus memiliki perbuatan baik, kita juga harus memiliki perbuatan kasih. Saudara dan saudari, jadi pelita saja tidak cukup, harus punya minyak. Sehingga Anda bisa memiliki bahwa pelita yang bernyala-nyala untuk menantikan kedatangan Sang Mesias, kedatangan Yesus Kristus, kedatangan mempelai laki-laki. Jadi saudara dan saudari, bahwa mengapa kita harus memiliki perbuatan kasih, perbuatan amal, dan perbuatan baik? Karena iman saja tidak cukup. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Santo Yakobus dalam suratnya dalam suratnya itu bab 2 ayat 17. Mengisahkan bahwa, saya mau bacakan ini untuk Anda kalian, bahwa jika iman tidak disertai dengan perbuatan baik, maka iman itu pada hakikatnya mati. Iman
bagus, tetapi tidak memiliki perbuatan baik, tidak memiliki perbuatan amal, tidak memiliki perbuatan kasih, iman itu menjadi iman yang mati. Nah, saudara dan saudari, kita tidak mau memiliki iman yang mati. Kita harus memiliki iman yang hidup. Kalau jika Anda mempunyai pelita, tetapi pelita itu tidak ada gunanya, untuk apa Anda memiliki pelita? Jika Anda memiliki iman, tetapi iman yang tidak disertai dengan perbuatan baik, untuk apa kita memiliki iman? Saudara dan saudari, kalau kita hanya memiliki pelita, kalau kita hanya memiliki iman tetapi tidak disertai dengan perbuatan baik, maka saudara dan saudari, kita akan keterlambatan Yesus Kristus. Waktu Yesus datang bahwa kita tidak mempersiapkan diri cukup, maka orang yang dalam perumpamaan yang ini, saudara dan saudari, di dalam perumpamaan itu menantikan kedatangan mempelai laki-laki, itu hanya gadis-gadis yang bijaksana yang masuk bersama Yesus ke dalam perjamuan perkawinan. Saudara dan saudari, saya mau ingatkan bahwa kita semua, Anda dan saya, itu diundang secara khusus untuk masuk ke dalam ruang perjamuan perkawinan. Saudara dan saudari, tetapi untuk bisa masuk kita harus menantikan Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang membawa kita masuk ke dalam ruang perjamuan perkawinan. Karena saudara dan saudari, kita menantikan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Anda dan saya harus mempersiapkan diri. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, di dalam kisah perumpamaan ini menunjukkan bahwa yang kita harus buat setiap hari adalah waspada, berjaga-jagalah. Sebab kita tidak tahu kapan datangnya mempelai laki-laki, kapan datangnya Yesus Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, Yesus akan datang pada waktunya kalau Ia sudah siap untuk kita. Karena itu kita tidak tahu kapan. Yang kita harus buat adalah berjaga-jaga dan waspada setiap saat, setiap waktu. Karena di sanalah kita menantikan Yesus, menantikan mempelai laki-laki dengan penuh kerinduan. Akhirnya, saudara dan saudari, saya mengajak Anda semua, jangan sia-siakan waktu untuk mempersiapkan diri Anda, menantikan kedatangan Sang Mempelai, Yesus Kristus. Saudara dan saudari, terima kasih banyak untuk waktu Anda sudah menonton video ini. Bagi Anda yang tertarik dengan refleksi ini, bagikanlah kepada teman-teman Anda kalian, dan subscribe serta like serta share kepada teman-temanmu. Terima kasih dan Tuhan memberkati Anda selalu. Amin.